waktu disampaikan buat teman-teman, buat tim Cahyati, bahwa audit ini tidak perlu ditakuti. Apapun hasilnya itu adalah kehendak Allah. Yang penting iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berusaha, sisanya kita serahkan sama Allah. Yang kita lihat Bang Yuda tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata Bang Yuda orang yang lebih fleksibel, lebih santai, lebih tenang. Ya mudah-mudahan ya dengan kebersamaan dengan Bang Yuda ini kita bisa menjalani audit ini dengan kemudahan dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah pembukaan, mari sama-sama kita dengar opening yang akan dibuka oleh Mas Yuda. Kepada Mas Yuda kami persilahkan waktu dan tempat dengan segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih begitu ya atas sambutannya begitu. Keumumannya Bapak dan Ibu sekalian membuat saya bagaimana gitu ya. Selalu di hati lah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, memang dalam rangka kegiatan kita kali ini, kalau dibilang akreditasi itu PPIU Pak ya, itu disebutnya bukan auditor Pak, tetapi evaluator. Jadi evaluator itu adalah sebenarnya tugasnya itu cuma satu Pak, ada pedoman, ada bukti, sama atau tidak antara pedoman yang kita acu, yang kita pakai dengan bukti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Nah sebenarnya itu saja fungsi dan tugas saya kali ini. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan mengadakan yang namanya salah satu tahapan dari kegiatan akreditasi PPIU kita, yaitu pertemuan pembukaan. Nah tahapan kegiatan kita ini nanti akan kita bagi 3 begitu ya. Jadi nanti hari ini pertemuan pembukaan, kemudian nanti kita lanjut ada verifikasi dokumen dan juga observasi lapangan. Saya izin dibuka Pak ya? Agak pengap ini kalau bicara. Nah, kawan kalau misalnya Pak buka jangan kan. Kemudian yang terakhir nanti kita adakan pertemuan penutupan. Di pertemuan penutupan nanti akan kita sampaikan hasil-hasilnya terkait dengan pemenuhan terhadap standar yang kita acu gitu. Betul. Nah, selanjutnya kami ingin memperkenalkan. Nah, ini adalah identitas lembaga kami Bapak dan Ibu sekalian. Namanya adalah PT Inti Multima Sertifikasi, atau biasanya teman-teman sih nyingkatnya sih PT IMS gitu, familiar begitu. Kemudian kami telah memperoleh akreditasi dengan nomor LSPPIU 011 IDN. Jadi akreditasi ini memang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi pemenuhannya terhadap akreditasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional. Dan kebetulan kita nomor 11, nomor urutnya begitu. Kemudian kami hanya punya satu kantor Pak, sama dengan Cahyati begitu. Di Bekasi saja begitu. Dan memang sama juga terkait dengan tenaga evaluator begitu ya. Kita ada di beberapa beberapa daerah begitu. Tapi memang khusus untuk kantor pusatnya itu hanya ada di Kota Bekasi begitu. Ini alamat email kami, kemudian website kami, nomor telepon, dan juga direktur kami atas nama Bapak Insinyur Dwi Harsono begitu. Ya, selanjutnya ini maksud dan tujuan kegiatan kita kali ini. Jadi bisa dibaca sebenarnya adalah untuk melakukan evaluasi kesesuaian Bapak dan Ibu. Nah, betul yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwasanya memang kegiatan kita jangan ditakutin karena memang tugas saya ini hanya mengambil bukti-bukti kesesuaian terhadap standar begitu ya. Jadi sebenarnya semua hal-hal yang ada di standar atau pedoman itu telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu begitu. Jadi tinggal bagaimana Bapak dan Ibu mampu menyajikan atau menampilkan atau memberikan bukti-bukti yang kami minta begitu dengan baik begitu ya. Jadi sehingga terpenuhi atau sesuai dengan persyaratan standar penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Nah, sasaran akreditasinya tentu saja PT Cahyati Wisata Religi, betul Pak ya? Betul. Ada pas tulisannya. Begitu. Baru saya ini tadi cek, takut salah. Kemudian ruang lingkupnya nanti yang akan kita lihat adalah pertama dari sisi administrasi, begitu, administrasi manajemen.
dan juga kepatuhan. Jadi intinya dari izin-izin begitu ya, izin-izin perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian dari finansialnya, dokumen finansial saya sudah terima, namun memang belum sempat saya baca, mohon maaf, dan memang baru dikasih hari Sabtu kemarin. Saya baru selesai juga melakukan kegiatan ini begitu. Soft copy-nya maksudnya. Soft copy-nya begitu. Tapi nanti jika misalnya saya perlukan dokumen aslinya, nanti mungkin bisa ditunjukkan untuk dokumen-dokumen lainnya begitu ya. Kemudian nanti kita juga akan melihat sarana dan prasarana apa saja yang ada begitu terkait dengan misalnya PT Cahaya Hatta ini memiliki ruangan khusus untuk manasik misalnya begitu ya, atau ruangan khusus untuk ibadah seperti itu. Kalau ruangan manasik di bawah 20 inilah dia. Begitu ya. Nah nanti mohon nanti ditunjukkan saja. Siap. Kita dokumentasikan. Baik. Kemudian yang keempat ini ada sumber daya manusia atau SDM-nya, kemudian juga kualitas pelayanan. Nah ini yang paling banyak sebenarnya di kualitas pelayanannya nih, banyak sekali memang. Nanti insya Allah sih di akhir ya terakhir kita selesaikan. Dan untuk standar kriteria akreditasi yang akan kita gunakan itu adalah keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh ini nomor 337 tahun 2018 begitu. Selanjutnya, nah rencana akreditasi ini sebenarnya memang sesuai dengan aturan begitu ya, tapi itu 1,5 hari Mendes gitu ya. Jadi 1,5 hari. Jadi sekarang insya Allah besok. Tapi memang di audit plan saya agak molorkan sehari begitu di hari Rabu begitu pagi closing karena takutnya ada beberapa hal yang memang masih belum bisa dipenuhi begitu. Jadi saya berikan spare waktu begitu. Tapi jika misalnya hari Selasa sore begitu, sore-sorenya bisa kita penuhi keseluruhan dan saya anggap sudah cukup begitu, kita bisa majukan di hari Selasa begitu Rabunya kita jalan-jalan. Ke masjid terdekat ya insya Allah ya. Iya begitu. Jadi sebenarnya memang kalau sesuai dengan aturannya itu memang 1,5 Mendes. Jadi kalau misalnya satu orang evaluator yang ke lapangan, nanti ada 1,5 hari yang akan melakukan evaluasinya. Nah, kalau misalnya ada 2 orang begitu, sehari juga harus sudah selesai gitu ya. Nah ini tahapan-tahapannya, ada pertemuan pembukaan yang saya jelaskan tadi. Nah kemudian nanti ada hal-hal nanti yang akan saya tuangkan di lembar audit begitu ya. Di lembar audit yang saya jelaskan tadi di administrasi, izin-izin dan lain sebagainya begitu ya. Nanti saya tuangkan di lembar audit karena memang hasilnya ini intinya harus saya laporkan begitu. Tidak hanya kepada pimpinan saya, tapi juga nanti ke Kemenak begitu. Kemenak harus kita laporkan dan dari saya nanti kan ada di atas saya itu ada tim pengambil keputusan namanya, dan nanti dia yang akan menelaah satu persatu sebenarnya dalam artian benar nggak di lapangan poinnya atau grade-nya seperti ini begitu loh. Nah kalau misalnya tim PK-nya atau tim pengambil keputusannya setuju dengan yang apa yang saya tuangkan di laporan, nah itu nanti yang akan kita sampaikan laporannya ke Kemenak gitu. Nah setelah itu tahapan atau proses selanjutnya adalah kita laporkan ke Kemenak. Nah memang pelaporannya ini masih manual gitu ya, tapi masih belum melalui sistem karena memang dari mereka sendiri belum ada menyiapkan itu. Kita ber-email begitu dengan personel di Kemenak, dan itu jika misalnya tidak ada halangan banding begitu ya dari Kemenaknya sendiri, misalnya Kemenak kok Cahaya Hatta nilainya seperti ini begitu ya, kami protes misalnya begitu ya, ada banding seperti itu. Nah itu mungkin ada kasus-kasus yang belum disampaikan seperti itu. Nah itu bisa agak molor sedikit, tapi kalau misalnya lancar sesuai dengan ini, itu adalah maksimal 10 hari setelah kami menyampaikan laporan tersebut ke Kemenak. Jadi begitu. Siap. Insya Allah berikan waktu saya sekitar 2 hari lah ya. Karena setelah ini juga saya ada kegiatan lain. Nah insya Allah saya bisa menyajikan itu 1-2 hari setelah pertemuan penutupan. Jadi Rabu, Kamis, hari Jumat insya Allah begitu ya. Ke Kemenaknya begitu untuk laporan hasilnya. Dan setelah itu insya Allah bisa kita terbitkan jika misalnya sesuai dengan standar dan pedoman untuk sertifikatnya gitu.
begitu. Alhamdulillah. Untuk jadwal setuju ya tadi ya berarti. Insya Allah kalau misalnya secepat-cepatnya adalah hari Selasa, selambat-lambatnya adalah Rabu pagi begitu. Ya. Kita sesuaikan dengan schedule tiket, gimana tiket? Udah dipesan? Tiket sudah siap. Hari Rabu ya. Iya. Berarti udah aman. Kalau Tidak, Mas, Selasa sudah sore aman. mau udah selesai, berarti Rabunya Mas bisa jalan-jalan. Kalau perlu ada yang diperbaiki, monggo. Nanti kita lihat kan Mas apa Iya, apakah lihat Iya. situasi kondisinya next. Iya, oke. Next ya. Nah, ini metode akreditasi yang akan kita lakukan nih ada data-data sekunder yang akan kita lihat nanti ya, mohon untuk dibantu. Kemudian nanti observasi lapangan, berarti kita lihat kondisi di lapangan begitu ya, ketersediaan sarana dan prasarana PT Cahyati, dan juga nanti ada wawancara di personil terkait begitu. Tiga inilah nanti yang akan menentukan posisi nilai akreditasi perusahaan Bapak dan Ibu. Baik. Ini. Nah, sebenarnya inilah aspek subunsur dan juga nilai-nilainya begitu, nilai dan juga bobotnya. Jadi intinya nanti di akhir adalah ada peringkatnya begitu ya. Jadi ada peringkat akreditasi A sesuai dengan aspeknya tadi. Jika misalnya total setelah pembobotan itu adalah berkisar antara 188 sampai dengan 219, itu akreditasinya A begitu ya. Kemudian akreditasi B jika total nilainya adalah 166 sampai dengan 187, akreditasi C-nya 144 sampai 165, dan tidak terakreditasi begitu ya. Jika nilainya di bawah 144. Nah, ada persyaratannya juga ini. Jadi Ya. bisa bernilai A, B, C begitu jika tidak ada indikator dominan yang bernilai 0. Oke. Gitu ya. Jadi ini yang dominan ini memang harus jadi perhatian kita bersama begitu ya. Nah, persyaratannya lagi ketika misalnya memperoleh akreditasi C, maka akan ada surveillance ya 2 kali dalam satu siklus begitu ya. Jadi ada minimal tahun depan begitu akan dilakukan evaluasi kembali terhadap pemenuhan dari akreditasi atau peringkat yang kita keluarkan begitu. Nah, kemudian tidak terakreditasi, dan ini mudah-mudahan tidak ya, izin operasional PPWI akan dicabut begitu ya. Jadi intinya di sini Bapak dan Ibu nanti akan kita lihat di 5 aspek ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi: administrasi dan manajemen, finansial, sarana dan prasarana, SDM, dan juga nanti di kualitas pelayanan. Dan memang beberapa perusahaan yang kita lihat itu terkait dengan ini ya, terkait dengan ini memang kesulitannya itu paling banyak adalah di SDM dan juga pelayanan sebenarnya, Pak. Karena memang kebanyakan kan ketika misalnya melakukan pelayanan begitu ya, berjalan saja begitu tanpa pernah melakukan proses dokumentasi begitu. Nah, sebenarnya dokumentasi itu yang perlu, dalam artian ketika misalnya menggunakan bis ya, sarana bis yang ada di sana misalnya, kita nggak sempat foto-foto nih bisnya seperti apa yang kita gunakan, spesifikasinya seperti apa, kemudian alat pelindung dirinya begitu atau alat safety-nya seperti apa yang ada di bisnya, itu kan kadang tidak menjadi perhatian kita begitu ya dalam berkegiatan untuk umroh begitu ya, ibadah begitu kan tidak menjadi kegiatan. Nah, di sini memang kadang yang loss-nya itu di situ kan. Dokumentasinya itu. Nah, itu memang yang menjadi kelemahan begitu, kelemahan beberapa perusahaan untuk bisa menampilkan atau menyajikan bukti-buktinya tersebut. Tapi ya mudah-mudahan nanti saya nanti menerapkannya begini untuk aspek ini. Jadi saya sisir dari atas dulu satu persatu, kemudian saya minta buktinya mana, dokumentasinya mana, seperti itu, jadi supaya tidak ada yang ketinggalan begitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang begitu, nanti mohon PIC-nya untuk bisa menyiapkannya begitu ya. Baik. Jadi mudah-mudahan bisa selesai dalam Amin. dengan Ya Rabbal Alamin. apa yang kita harapkan. Nah, kemudian terkait dengan temuan kegiatan ya, temuan evaluasi, kesesuaian itu berarti kan sesuai dengan standar gitu ya, dan nanti ada pemenuhan nilainya itu ada 1, 2, dan 3 gitu. Nah, poin yang 3 itu berarti adalah poin pemenuhan yang maksimal gitu ya. Kemudian yang paling rendah itu adalah
satu untuk kesesuaian. Nah, jika misalnya terdapat ketidaksesuaian atau misalnya tidak terpenuhinya indikator, maka akan dikeluarkan nilainya 0. Dan ketika misalnya 0, nah nanti ada dua nih nolnya nih. Ada ketidaksesuaian major atau dominan tadi begitu ya, dan ada ketidaksesuaian minor atau kodominan begitu. Nah, yang harus menjadi perhatian adalah di sini sebenarnya, ketika misalnya ketidaksesuaiannya adalah major, itu harus segera untuk dipenuhi dalam jangka waktu kurang lebih 14 hari begitu ya, paling lama seperti itu. Dan kemudian kalau untuk ketidaksesuaian minor itu sebenarnya masih bisa dalam periode sertifikasi begitu untuk dipenuhi, dalam artian proses-proses itu tuh masih bisa dipenuhi untuk ketidaksesuaian minor. Nah, kemudian ini tindak lanjutnya ya. Sudah saya jelaskan tadi. Ketidaksesuaian major dan juga minor ya. Major 2 bulan ya. Ya. Yang tapi insya Allah nggak sampai. Nah, ini biasanya saya ingin 2 minggu aja, Bu. Iya. biar nggak ini ya, terlalu berlarut-larut begitu. Ini memang 2 bulan. Kemudian tidak ketidaksesuaian minor. Begitu. Kemudian konfirmasi ini terkait dengan saluran komunikasi. Memang nanti ruangan untuk bisa saya ini di mana ya, Bu ya, untuk saya di bekerja? ruangan saya bisa. Iya. Oh gitu ya, di ruangan Ibu ya. Untuk biar bisa nanti per itemnya kan. Iya. Oke. Udah saya siapin sih berkasnya. Kalau untuk PIC-nya? Ada. PIC-nya ada per Mutia sama Cynthia Budora. masing. Oh gitu. Bukan per aspek begitu ya? Oh, per aspek sih ya bisa. Oh bisa per aspek. Ya gimana mudahnya aja sih sebenarnya ya. Jam standby di sini. Iya. Di sini anak-anak di sini cuma. Iya. Saya mungkin izin nanti Mas. Karena ada jadwal ceramah-ceramah. Iya. Jadi ruangan ini yang namanya nanti. Iya. Baik. Kalau saya ini kan direktur lapangan. Banyak lapangan. Oke. Kemudian terkait dengan kerahasiaan ini, saya sampaikan kerahasiaan dan juga keamanan informasi. Ini memang di kita memang ada mekanisme terkait dengan menjaga kerahasiaan data. Jadi barangkali misalnya Bapak dan Ibu memiliki data yang sensitif yang dianggap rahasia begitu, silakan saja nanti disampaikan kepada kami, dan kalau misalnya mau dibuat berita acara terkait dengan itu boleh-boleh saja begitu ya, akan kita tanda tangani terkait dengan dokumen-dokumen yang sensitif yang disampaikan. Jadi intinya bahwasanya saya mohon terkait dengan data ini bisa disampaikan seterbuka mungkin begitu ya. Walaupun misalnya ada data rahasia mau disampaikan, jadi kita sama-sama bisa mengkeep data tersebut agar tidak aman lah begitu ya, agar aman informasinya tidak keluar gitu. Kemudian ini sudah saya sampaikan juga ya, metode pelaporan hasil evaluasi. Pertama evaluasinya ke internal Kemenak begitu. Kemudian ini kesepakatan pemenuhan LKS jika ada temuan. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi, jika misalnya ada temuan begitu, temuan yang bernilai 0, nah nanti akan saya tuangkan ke LKS atau lembar ketidaksesuaian gitu. Nanti saya sampaikan, kemudian pemenuhannya juga akan saya sampaikan harus seperti apa begitu, dan jangka waktunya begitu juga akan disampaikan. Kemudian penanganan ini adalah sistem umpan balik juga sebagai telah saya sarankan. Jadi intinya juga ada mekanisme terhadap temuan atau misalnya kesimpulan audit begitu ya. Misalnya kesimpulan saya pada saat closing nanti misalnya begitu ya, saya menyatakan PT Cahayati tidak terakreditasi. Kemudian saya sampaikan ke tim PK begitu. Nah, ada mekanisme Bapak dan Ibu, perusahaan Bapak dan Ibu itu boleh untuk mengajukan yang namanya banding gitu ya, terhadap yang saya sampaikan itu. Wah, harusnya perusahaan kami terakreditasi nih begitu kan, bukti-buktinya adalah begini begitu ya. Jadi memang ada mekanisme seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ketika misalnya ada yang sesuatu yang ternyata masih belum disetujui seperti itu, nah masih ada waktu sebenarnya, masih ada waktu dan juga masih ada tahapan proses untuk melakukan yang namanya di sini sistem umpan balik itu adalah banding ya. Nah, di sini dia banding. Nah, banding itu tadi. Kemudian saya perlu sampaikan juga terkait dengan evaluasi ini dapat dihentikan jika misalnya terjadi force majeure kayak gitu di lapangan. Kemudian
juga ketika misalnya ada permintaan dari auditi atau dari perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, jika misalnya di tengah perjalanan tidak siap untuk kegiatan kita dilanjutkan begitu ya. Kemudian rencana pertemuan penutupan juga telah saya sampaikan tadi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Intinya saya meminta kerjasama dan keterbukaan Bapak dan Ibu terkait dengan pemenuhan ya. Sekali lagi pemenuhan terhadap standar dan pedoman yang ditetapkan. Saya rasa memang tidak sulit Pak, memang seperti yang kita sampaikan. Insya Allah karena memang sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang telah Bapak dan Ibu lakukan. Tinggal bagaimana Bapak dan Ibu ini dapat menyajikan data dan bukti-bukti yang baik terhadap pemenuhan yang kami minta begitu. Mungkin itu saja Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin setelah ini akan kita lanjutkan ke verifikasi dokumen dan juga observasi. Mungkin observasi nanti kalau nggak besok siang begitu ya, setelah ini ya, setelah zuhur, pada zuhur ya gitu. Demikian saja Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya hati Selalu di hati. Cahaya hati Melayani sepenuh hati. Takbir. Allahu Akbar. Semangat. Jiwa muda ya kita. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Yuda. Apa yang dipaparkan tadi semuanya dari tanggal 20 ya. 20 sudah siap sebenarnya. Dan tanggal 24 menunggu-nunggu Mas Yuda sebenarnya. Sebenarnya saya tuh siap tuh dari tanggal berapa itu ya? 15 itu ya? 14 ya? 15. Iya, saya sudah slotkan tuh sebenarnya. Habis itu kan ada kegiatan lainnya tuh. Iya. Itu yang nggak bisa memang. Betul. Iya. Ternyata pas pula ini ya Mas. Tapi alhamdulillah hari ini kami bahagia Mas sudah datang supaya wajah anak-anak ngalir lagi darahnya. Jadi alhamdulillah, terima kasih apa yang dipaparkan tadi Mas. Insya Allah kami akan memberikan semuanya keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sesuai dengan apa yang kami lakukan. Ya, jika itu memang belum masuk standar, tolong arahkan bimbingannya seperti apa. Karena kan kita juga selama inilah pertama mengikuti yang namanya akreditasi, ya kan. Dan alhamdulillah kami jadi tahu begininya, dan memang semuanya yang menyiapkan anak-anak semua, tim semua, dan dokumentasi alhamdulillah kita juga ada dalam bentuk video dokumenter, juga ada juga dalam bentuk foto bersama jamaah. Dan mungkin itu saja. Yang lebih berkahnya lagi, kita mulai acara ini dengan membaca doa, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, semuanya sehat walafiat, terutama nih Mas Yuda nih, karena turun dari pesawat langsung ya, belum sempat istirahat di hotel, udah kami bawa ke sini. Nah, baik, tapi semuanya sudah kita siapkan juga fasilitas ya buat Mas Yuda, mudah-mudahan bisa sesuai dengan hati Mas Yuda dan kenyamanan serta keamanannya Mas Yuda. Ya, itu saja. Mungkin kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair bi rahmatika ya rahimin. Ya Allah, Engkau yang Maha memudahkan, maka mudahkanlah urusan kami pagi hari ini sampai selesai ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha melapangkan, maka lapangkanlah semua waktu-waktu kami ya Allah untuk menyelesaikan perkara ini ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa anta taj'alul idza syi'ta sahla ya rabbana ya karim. Ya Allah, Engkau yang Maha memudahkan, jangan persulitkan ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami hari ini ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana bil quwwah wasiyah wassalam wal barakah ya Allah. Bukakanlah pintu kesehatan, keselamatan, kekuatan buat tim evaluator kami ya Allah, yaitu Mas Yuda dan juga semua karyawan dan kru Cahaya Hati ya rabbal alamin.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dunia akhirat buat seluruh orang-orang yang berbuat baik kepada cahaya hati. Ya Allah, kebahagiaan itu ya Allah Engkau hadirkan jamaah-jamaah sehingga kami tetap bisa berkarya ya Allah di cahaya hati ini ya Rabbal Alamin. Jadikanlah cahaya hati ini ya Allah ada rezeki orang banyak ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah doa kami dan jangan Engkau tolak. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, itu saja mungkin kita tinggal minta petunjuk dari Mas Yuda apa yang harus diverifikasi pertama kali dan itu saja ya. Mungkin kita tutup dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Cahaya hati selalu di hati, cahaya hati melayani sepenuh hati. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Mas. Insyaallah. Allahu Akbar.